Setelah 1 minggu tanpa MotoGP, akhirnya pada weekend ini kita akan bersama-sama menyaksikan satu dari dua seri terakhir MotoGP di musim 2025 ini. Tapi sebelum kalian menyaksikan balapannya, jangan lupa harus disaksikan terlebih dahulu podcast GP TV Indonesia, di mana kalian wajib banget untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kami, Instagram @GPTV_Indonesia_, dan juga TikTok @GPTV Indonesia. So, let's get started with me, Feni Lia Agik. Dan tentu saja ada Bapak dosen MotoGP kecintaan kalian, yaitu Wak Taufik Hidayat. Wak Taufik, bagaimana Ya, kabarnya? sehat-sehat, Fen. Ya, baru selesai lari nih. Hari ini saya PR, apa tuh? Personal record. Ya, 5 kilometer Berapa tuh? 4 menit 50 detik. Guys. Berapa kilo dan berapa detik? 5 kilometer. Ya, 5 kilometer 4 menit 50 detik. Oke, padahal nggak tahu, udah tiba-tiba pas Hah? cek. Wah, gila segitu. PR, Gokil, rekor pribadi, gokil. rekor pribadi. Tapi ya, Iya, ya nggak tahu. Ya, lagi enak aja lari gitu biasa. Gimana, Pandal? soalnya GP fans, jadi Wak Taufik ini tuh punya target di mana tahun depan di Mandalika dia ini tuh bakalan lari alias track familiarization sama Fabio Quartararo. Jadi pace-nya harus naik terus, ya nggak Wak Taufik? Betul, betul. Ya, kakinya panjang banget soalnya kayak Fabio Quartararo. Saya pasti harus nyamain dengan kaki yang seadanya, tapi pace-nya sama gitu. Susah itu. Yoi, ngomong kita udah ngomongin soal pebalap MotoGP, langsung aja kita masuk ke pembahasan Ya, MotoGP di weekend ini alias GP ya, Portugal. Kita iya. bahas terlebih dahulu mengenai karakteristik dari Portimao ini sendiri sebenarnya seperti Ya. apa sih, Wak Taufik? Lebih ke apa namanya, flowing ya. Sebenarnya sirkuitnya flowing, tapi dia termasuk dalam karakter, kalau kita lihat dari lebar sirkuitnya, itu termasuk salah satu karakter dari sirkuit Eropa yang old fashion ya. Jadi tracknya nggak gitu lebar gitu ya. Cuman yang salah satu yang menarik dan menjadi tantangan buat pembalap MotoGP yang pasti adalah perubahan atau perbedaan elevasi ya. Perbedaan elevasi yang menjadi tantangan, dan banyak banget yang namanya artinya spot-spot kayak tikungan-tikungan Cilukba yang tiba-tiba dari naik terus habis itu Anda Hmm. harus turun dan nikung kayak begitu-gitu, dan itulah menurut saya sesuatu yang jadi tantangan. Bukan hanya tantangan buat fisik pembalap ya, bagaimana caranya mereka harus mengingatnya. Pasti kan kalau dalam hitungan di atas 20 lap itu sesuatu harus benar-benar diingat dan refleks kadang-kadang. Jadi refleks mereka di tikungan ini pada saat turun, dia harus turun di gear ini, dia harus masuk ke racing line ini. Itu sesuatu yang amazing sih buat pembalap MotoGP pasti. Ya benar-benar ekstrim, kayak turunan tanjakannya itu benar-benar berubahnya benar-benar sangat sering dan cukup banyak gitu. Oke, itu yang akan menjadi tantangan untuk para pebalap. Dan kalau kita lihat nih ya, secara hasil balapan di 2024 sebelumnya, sprint itu dimenangkan oleh Maverick Vinales, kemudian juga Marc Marquez urutan kedua dan Jorge Martin urutan ketiga. Iya, Sementara kalau kita ingat tuh di race di tahun lalu di Portimao ini, Marc Marquez sendiri dengan Pecco Bagnaia ini mengalami crash kan keduanya iya. gitu kan. Nah, kemudian race-nya ini pemenangnya adalah Jorge Martin, urutan kedua Enea Bastianini, dan urutan ketiga adalah Pedro Acosta yang sempat mundur lumayan jauh sebenarnya Pedro Iya, Acosta di awal-awal race gitu, tapi dia berhasil betul. naik podium. Nah, kalau kita lihat dari hasil MotoGP Sprint di musim lalu di sirkuit ini dan juga race-nya, ada dua nama nih yang sudah dipastikan absen nih, Taufik, yaitu Iya, Marc Marquez, kemudian Jorge Martin, tiga nama bahkan, Maverick iya, Vinales. iya. Berarti Hmm. wait, berarti tiga-tiganya yang pemenang, tiga-tiganya yang naik Iya. podium di sprint ini dipastikan absen dong tahun ini. Ya benar banget. Cuman kalau nggak salah ya, 1 hari terakhir itu ada informasi baru bahwa Maverick Vinales minimal akan datang ya, dan untuk mencoba minimal mungkin sampai pertama yang pasti adalah dia akan melakukan pengujian medis dulu ya, di Mhm. medicalnya MotoGP untuk bisa lolos apa enggak, fit apa enggak untuk bisa ikut balapan. Tapi kalau misalkan Mhm. dia masuk, artinya dinyatakan fit, dia akan coba minimal di FP1 besok, di free practice yang pertama banget gitu. Maverick Vinales khusus teman, kalau menurut saya sih dia baru balik ya, ekspektasinya kita juga pasti nggak bakalan wah bila dibandingkan dengan apa yang dia perbuat di tahun lalu di sprint dia menang gitu ya. Saya pikir Mhm. nggak akan berekspektasi banyak terhadap Maverick Vinales.
kita akan lihat. Cuman memang cederanya Maverick Vinales ini cedera yang eh, kalau ditangani memang butuh waktu yang cukup panjang. Shoulder injury itu panjang, seperti kayak contohnya kayak paling gampang adalah yang di operasi di tengah musim itu kayak Mario Surya Aji, itu kan panjang banget kan sebenarnya kan. Terutama ya kalau surgery-nya sih atau operasinya sih sebentar, cuman proses dari recovery-nya ini yang Ya. 4 bulanan gitu ya. Dan sepertinya Maverick belum mencoba untuk ini melakukan operasi. Kemungkinan perkiraan saya dia akan baru mulai operasi nanti setelah setelah selesai musim ini gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Dia bilang memang eh, secara umum dengan dengan cedera yang shoulder ini dia akan lama dan termasuk akan mempengaruhi dari akhir sisa musim 2025 ini. Sebenarnya sih kalau saya sih bilang kenapa nggak udah sekalian aja kemarin-kemarin dioperasi gitu ya, karena dengan Ya. operasi dia butuh recovery-nya juga jadi jauh lebih panjang dan dia akan lebih siap nanti di Sepang tes dan dilanjutkan ke Buriram tes. Itu yang menurut saya sih cukup harusnya dilakukan oleh Maverick Vinales. Cuman memang yang pasti dia lebih tahu lah ya, dan pihak dokter juga paling tahu apa namanya kondisi yang sebenarnya dari cederanya dari Maverick Vinales, sehingga dia memutuskan untuk mungkin menunggu sampai winter break ya, winter break untuk baru bisa menentukan apa yang mau dia lakukan, apakah menggunakan proses recovery biasa ya, Mm-mm. kayak misalkan hanya difiksasi dan segala macam, atau melakukan yang namanya ini apa namanya operasi kayak gitu loh kayak. Oke, nah itu kan tadi update sekaligus mengenai Maverick Vinales. Kalau mengenai Iya. Jorge Martin sendiri, ini tuh masih Hmm. berapa lama lagi sih recovery yang harus dilakukan oleh Jorge Martin nih, Iya, Watopi? iya, iya. Ya terakhir sih apa namanya nggak seperti kayak kalau Mark Marquez udah jelas ya kan, dia akan apa namanya absen di sisa musim, artinya dia akan absen di Portimao dan dia juga akan absen di Valencia, termasuk juga Valencia tes sebenarnya. Dia Mhm. baru akan bergabung nanti rencananya itu di Sepang tes. Cuman kalau Ya. apa Jorge Martin ini, informasi dari Aprilia sih baru sebatas ini apa namanya Portimao tes aja sih, Portimao race aja, race weekend dari Portimao di Portugal. Sementara Valencia kita masih menunggu update selanjutnya untuk Ya. apa Jorge Martin ini sih. Yes, benar sekali. Nah, sementara kalau untuk Marc Marquez sendiri sudah pasti Marc Marquez ini akan absen sampai dengan Valencia nantinya, meskipun Ya, di Valencia dia akan turun, maksudnya datang datang. ya, bukan turun Iya, balap gitu. iya, iya. Dan sudah dipastikan juga bahwa dua race terakhir ini atau tepatnya di Portugal dan juga di Valencia nantinya, dia ini Hmm. akan digantikan oleh Nicolo Bulega. Nah, ini Iya, yang betul. menarik. Dimana Iya. kita tahu kepastian ini setelah Nicolo Bulega ini menjalankan tes di Jerez. Yang menjadi Hmm. pertanyaan Feni adalah, ini kan kita baru tahu setelah hasil tes tersebut keluar nih, tesnya si Ducati tersebut. Nah, kalau ternyata di tes Jerez kemarin itu dia tidak mencapai keinginannya Ducati, apakah jadinya Michele Piro yang menggantikan Marc Marquez atau bagaimana sih? Ya, kalau misalkan pertanyaannya kenapa, pertama adalah kenapa Nicolo Bulega? Yang pasti memang secara umum yang menggantikan dari seorang pembalap di satu pabrikan tertentu adalah test rider official, resmi Michele gitu ya, Piro. test rider official atau tes. Nah, tes rider official dari satu pabrikan tuh nggak lebih dari satu biasanya, gitu kan? Kayak kayak Honda punya 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 Takaki Nakagami, jadi dia juga punya Alex Espargaro. KTM punya Pedrosa, ada juga Pol Espargaro. Nah, mulai beberapa bulan yang lalu itu Ducati sebenarnya punya dua. Ya, itu salah satunya adalah Nicolo Bulega ini, Nicolo Bulega dan Michele Piro gitu ya. Cuma memang selama ini biasanya yang menggantikan pembalap itu adalah Michele Piro. Namun Nicolo Bulega ini dia itu awalnya dijadikan test rider oleh Ducati itu lebih untuk pengembangan motor 2027. Cuman kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang cukup strategis ya untuk dilakukan oleh Ducati, memberikan pengalaman terlebih dahulu ya, preambul kalau kata Kang Joni ya gitu kan, pembukaan bagi seorang Nicolo Bulega untuk merasakan motor prototipe yang sebenarnya selama ini dia belum menggunakan gitu ya. Itu yang pertama. Jadi ini suatu alasan strategis agar Nicolo Bulega memperoleh semacam kayak pengalaman. Dan yang kedua adalah soal pengetesan.
saya belum baca detail dari regulasi ya, cuman sepertinya ya ini tuh sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan regulasi baru ketika pembalap yang cedera panjang harus melakukan tes dulu gitu lah ya. Alasannya itu sih cukup masuk akal dan cukup logis dan memang seharusnya dilakukan, yaitu adalah melihat sekuat apa ya, seperforma apa pembalap ini, atau minimal ya, minimal adalah dia memperoleh lap time yang 107% dari pembalap tercepat. Walaupun memang pada saat tes tidak ada perbandingan ya dengan pembalap cepat, Ya. cuman kan ada data-data sebelumnya kan bahwa oh si A dengan pace yang cepat ini lap time-nya segini, kira-kira 107% kan segini. Mungkin perkiraan Mm-mm. saya adalah Ducati melihat bahwa oh lap time-nya Bulega pada saat tes di Jerez itu ternyata bisa loh masuk ke dalam bracket 107% itu, sehingga artinya dia safe, dia itu aman secara pembalap untuk bisa digabung dengan para pembalap-pembalap alien ini di grid startnya MotoGP. Jadi artinya gini, kalau kita masukin orang yang lambat gitu ya, itu bahaya gitu kan, karena seorang yang memiliki performa yang jauh lebih lambat bila dibandingkan dengan umumnya pembalap di sana yang cepat, Mhm. itu bisa jadi kayak barrier itu kan ya, pada saat orang lain kenceng dia pelan gitu kan, itu kan jadi hambatan gitu nantinya. Itu sih kalau menurut saya sih alasan-alasan yang hadir kenapa akhirnya setelah tes Heres akhirnya dikonfirmasi kenapa Bulega yang dipilih untuk menggantikan Marc Marquez di dua race weekend terakhir musim 2025. Oke, plus juga kita tahu bahwa di 2026 ini nantinya Ducati juga kemarin setelah Harris itu sudah mengatakan bahwa yes, dia akan berdampingan dengan Michele Pirro menjadi test Ya, rider kami terutama untuk development soal ban. Ya nggak sih, ya, Wak Taufik? betul betul banget ya, karena Karena, karena mm, iya, karena memang 2027 selain dari perubahan regulasi engine dan segala macam, aero dan segala ya, macam, salah satu juga yang cukup berubah signifikan adalah penggunaan ban baru yaitu Pirelli. Yang memang sih bakalan akan beda dengan Pirelli yang dipakai di Superbike. Cuman ya. kita semua berpikir pasti base dari rubbernya, base dari karetnya pasti sama gitu kan. Walaupun Mhm. mungkin dimensi atau apa feel-feelnya, tapi komponnya saya pikir akan sama dan akan dibuat di pabrik yang sama gitu ya untuk ban yang apa nanti dipakai di MotoGP mulai 2027 dan yang saat ini dipakai di Superbike kayak gitu. Oke, I see. Nah, apakah nih kalau Bulega ini di Portugal ini memang menggunakan motor yang digunakan Marc Marquez? Ini banyak yang nanya nih. Feni ingin memberikan jawaban, tapi ini kayaknya akan lebih pas kalau Wak Taufik yang jawab nih. Iya, secara regulasi harus, ya kan? Dia harus pakai mesin yang dialokasikan untuk Marc Marquez. Itu udah pasti. Yes. Ya. Perkara frame boleh nggak beda? Boleh kalau frame. Frame yang khusus buat Bulega boleh. Ya. Aero dia harus pakai salah satu dari dua yang sudah dihomologasikan untuk Marc Marquez. Aero yang Mhm. pertama, jadi dia pakai aero yang mirip GP24 boleh, atau dia pakai aero yang GP25 juga boleh. Karena saat ini Marc Marquez itu punya dua homologasi, yang sementara ini dia selalu pakainya tetap yang 25 aja. Sementara yang mirip seperti 24 dia nggak pernah hampir ya, setelah dia pakai yang 25 dia nggak pernah pakai lagi yang GP24. Saat ini sama seperti Peko Bagna itu sebenarnya punya dua. Sebenarnya udah punya dua homologasi aero. Dia mau pakai yang mana? Cuman memang jauh lebih banyak Peko Bagna menggunakan GP yang mirip GP24 itu. Jadi itu tuh perbedaannya sih. Mengenai masalah mesin udah pasti harus pakai yang dialokasikan untuk Marc Marquez yang 7 engine tersebut. Bahkan kemarin Michele Pirro nggak pakai mesin sendiri, nggak boleh pakai mesin sendiri atau mesin baru yang benar-benar dibuat untuk Pirro, tetap dipakai adalah apa namanya, mesin yang dialokasikan selama setahun atau selama satu musim untuk Marc Marquez, karena regulasinya harus begitu. Kalau misalkan ketahuan pakai mesin yang berbeda atau pakai mesin orang lain, udah pasti ngeri ya, karena hukumannya adalah pasti diskualifikasi. Oke, sudah terjawab ya GP fans. Itu dia kenapa juga Nicolo Bulega mengatakan bahwa dia merasa sangat bangga bisa menggunakan motor juara dunia alias motornya Marc Marquez di GP Portugal dan juga GP Valencia nanti.
Oke, jadi kalau kita bahas nih Wak Taufik, akan seperti apa sih jalannya race di Portimao ini, di akhir pekan ini? Saya cuma bisa berkaca pada setahun yang lalu. Artinya gini, seorang Maverick Vinales aja tahun lalu di atas RSGP itu kenceng di sini. Karena memang poinnya adalah ini adalah salah satu sirkuit yang benar-benar cukup flowing gitu ya. Dan kalau kita lihat Jorge Martin cukup kuat di sini. Dia adalah seorang yang walaupun Ducati itu motornya itu lebih ke motor yang balance antara flowing dan stop and go. Namun karakter dari pembalapnya dia pembalap yang lebih ke arah, lebih cenderung ke dia akan suka ke beberapa sirkuit yang tipenya flowing. Dan tahun ini perkiraan saya sepertinya Aprilia akan cukup berbicara banyak ya kalau seperti kita ketahui kayak misalkan di beberapa balapan. Namun akan jadi banyak eh, apa namanya pertanyaan lagi sih sebenarnya. Walaupun saya memperkirakan Aprilia cukup punya potensi di sini melihat Maverick Vinales yang cukup kuat di tahun yang lalu. Namun tahun ini melihat betapa mereka eh, apa namanya struggle dengan sesuatu yang sulit untuk dicerna untuk kita bersama dari benar-benar kuat menjadi tiba-tiba mudah tidak mudah untuk bisa menaklukkan apa namanya sirkuit tertentu itu jadi satu pertanyaan ya. Cuman apa namanya prediksi awalnya sih melihatnya sepertinya Aprilia akan memberikan perlawanan yang kuat ke Ducati di Portimao di tahun ini. Kita akan lihat nanti mulai dari FP1 sih. Hmm. Oke. Oke, itu adalah prediksi Wak Taufik mengenai jalannya balapan di akhir pekan ini. Baik, kita sudahi pembahasan mengenai Ya, MotoGP. Kita akan bergeser terlebih dahulu ke Moto3 atau tepatnya mengenai update dari Jose ya, Antonio Rueda dan juga Noah Di Wheeler. Apakah ada update terbaru ya. nih Wak Taufik mengenai kondisi keduanya? Keduanya sih artinya masih dalam tahap recovery ya. Juara dunia Moto3 Jose Antonio Rueda. Mhm, Terus habis itu saya lupa ya apakah dia akan digantikan apa enggak ya Van di sini ya apa namanya di Portimao. mhm, Cuman yang pasti sih kalau karena kondisi pada saat crashnya itu ya pasca crash itu jauh lebih serius yang namanya Noah Dead Villa kalau nggak salah bacanya kayak gitu kalau apa namanya pronunciation Jerman ya karena Swiss kan pakai pakai bahasa Jerman ya. Dead Villa gitu Dead Villa. Jadi si Noah Dead Villa ini lebih serius walaupun apa namanya kita dengerin dia pekan-pekan terakhir tuh ada beberapa informasi yang cukup menggembirakan kayak misalkan dia sudah mulai berbicara dengan dokter, melakukan komunikasi dengan dokter, terus habis itu mengkomunikasikan dengan keluarga, terus habis itu dia sudah dipindahkan dari apa namanya unit ICU ke rumah sakit private biasa gitu ya. Walaupun memang saya nggak tahu update sebelumnya apa dia masih di Kuala Lumpur di rumah sakit umum biasa gitu ya yang sepertinya sih akan mencoba untuk melihat perkembangan dari kondisi tubuhnya karena mereka berencana untuk melakukan operasi patah ya, patah tulang ya, entah di tangan atau di kaki saya lupa gitu ya. Nah, itu mereka akan merencanakannya untuk melakukan operasinya di apa namanya di Spanyol rencananya kayak gitu. Cuman masih belum ada informasi. Cuman perkembangannya sih saya pikir cukup bagus ya. Ini mhm. merupakan salah satu yang patut di apa namanya patut diapresiasi dari tim medical MotoGP yang begitu cepat dalam melakukan penanganan dari kondisi terutama Noah ya terutama Noah hingga dia masih bisa aslinya dalam ini kita bersyukur dia masih bisa terselamatkan jadi sepertinya sih memang kalau dalam kondisi seperti ini itu ada kayak momen yang benar-benar sangat dibutuhkan di awal-awal untuk melakukan penanganan sehingga kalau misalkan terlambat eh, bisa jadi sesuatu bisa berlangsung jauh lebih buruk gitu ya. Cuman karena kecepatan mereka bertindak langsung dibawa pakai helikopter ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Jadi penanganannya cepat dan akhirnya ya mudah-mudahan tidak tidak begitu parah nanti apa namanya hasil dari operasi terutama untuk Noah sih. Hmm.
Ya, dan tetapi syukurnya adalah ini adalah perkembangan yang sangat positif sekali karena kita Ya. tahu sebagaimana parahnya baik Jose Antonio Reda dan juga Noah itu sendiri. Kita tahu bagaimana parahnya kondisi mereka sebelumnya ketika kecelakaan itu terjadi sampai beberapa hari sesudahnya. Ini Iya, jadi adalah betul. perkembangan yang positif untuk keduanya dan kita harapkan semoga semuanya berjalan lancar baik itu operasinya dan juga recovery-nya. Dan mumpung Betul. kita masih membahas soal Moto3, ada kabar baik nih Wak Taufik yang harus di-share meskipun meskipun ya GP fans, wah Taufik sih udah tahu Hmm. kabar ini tuh dari 1 bulan lalu, tapi dia nggak mau nih bagi ke kita ya nggak sih. Ini yang Feni omongin Iya, adalah iya, iya. kabar soal Veda Ega Pratama yang akhirnya informasi tersebut resmi dirilis bahwa dia dipastikan akan balap Moto3 di musim depan Ya, atau 2026 bersama dengan Honda Team Asia. tim Ya nggak sih Asia. Wak Taufik? Betul banget. Jadi memang apa namanya Veda Ega Pratama itu memang secara umum kita sudah tahu bahwa dia sudah memiliki semacam kayak golden ticket gitu ya dalam tanda Hmm? kutip karena dia berhasil finish musim 2025 di Red Bull's Rookies Cup itu berada di posisi runner up, which is dalam regulasi itu pembalap yang belum berusia 18 tahun seperti kita ketahui ya. Apa namanya, nah Veda itu baru berulang tahun tanggal 28 November ini ke 17 ya, sehingga dia akan memasuki musim 2026 dengan usia 17. Artinya sih sebenarnya belum boleh kalau menggunakan regulasi umur biasa gitu ya untuk Moto3. Namun karena dia adalah finisher musim di RBRC di top 3, maka dia memperoleh golden ticket ini. Dan dari situ sih sebenarnya sudah sangat-sangat apa namanya sudah sangat-sangat logis bahwa dia akan larinya ke Honda Tim Asia karena memang jalurnya seperti itu dan melihat dari apa yang sedang berjalan ya sebulan yang lalu kalau kita flashback sebulan yang lalu itu sepertinya sih memang Honda Tim Asia akan kosong untuk sementara gitu ya. Saya ngelihatnya waktu itu baru satu yang kosong di mana Tayo Furu 1 saya sudah berpikiran bahwa dia akan naik nih karena udah lama banget di sini kalau nggak salah udah tahun keempat Tayo Furu 1 udah kelamaan gitu ya untuk pengembangan pembalap sudah seharusnya dia naik ke kelas Moto2 tahun depan dan akhirnya memang benar Tayo Furu 1 naik ke Moto2 dan akan bertandem dengan Mario Suryo Aji di Honda Team Asia. Sementara tempatnya kan udah pasti kosong. Nah, yang saya tidak perkirakan adalah benar-benar kosong dua-duanya di mana Furu 1 naik ke Moto2 dan akhirnya si Tacakorn Buasri yang sekarang menjadi tandemnya Tayo Furu 1 juga akhirnya di apa namanya dipinggirkan dalam tanda kutip dan akhirnya kosong dua-duanya dan ada dua pembalap baru debutan di Honda Team Asia tahun depan yang kebetulan dua-duanya juara Asia Talent Cup yaitu Veda Ega Pratama dan Zen Mitani dari Jepang. Jadi tahun depan baik di Moto2 maupun di Moto3 itu kombinasinya 50-50 nih, 50% Indonesia, 50% Jepang. Ini menarik nih kalau dilihat dari komposisi pembalapnya benar-benar 50% baik di Moto2 maupun Moto3 di tahun depan kayak gitu. Jadi Wak Taufik udah tahu berita ini dari September kemarin nih Wak Taufik. Ya, kecuali Zen Mitani ya. Zen Mitani di luar inian saya sih di luar saya pikir mungkin mungkin setahun lagi lah Tacakorn Buasri dan ternyata sih ternyata akhirnya ya gitu akhirnya digantikan oleh Zen Mitani si Tacakon. Sebenarnya saya mau cerita ada cerita tentang baru lagi tentang Tacokon Buasi. Tacokon Buasi kan memang akhirnya kan sempat hadir terakhir dan akhirnya dia dinyatakan untuk akan absen di dua sisa balapan terakhir sama seperti Marc Marquez ya di dua balapan apa namanya di Portimao dan juga di Valencia kan akhirnya dan sampai hari ini nih pada saat kita apa namanya announce apa namanya record dari podcast ini kan belum ditentukan siapa penggantinya. Cuma saya berkemungkinan bahwa yang akan gantiin adalah Zen Mitani. Nggak mungkin Mhm. nggak mungkin Veda karena Veda belum belum 17 tahun. Belum 17 tahun nih, jadi belum bisa dia akan menggantikan Tacakorn Buasri kalau misalkan dipinta karena butuh berapa hari lagi dia untuk usia 17 tahun. Siapa lagi? Mungkin Arbi tadi saya pikir ya. Cuman sepertinya sih mereka akan naikin Zen Mitani melihat dari performanya yang cukup bagus ya. Terakhir kalau nggak salah di Mandalika dia kan sempat menggantikan pembalap ya apa gimana atau wildcard atau gimana saya lupa Zen Mitani. Sepertinya dia akan dikedepankan. Tapi kita nggak tahu mungkin aja Arbia Ditama lagi yang akan menggantikan Tacakon Buasri. Ya, saya mau cerita di sini teman ada beberapa cerita-cerita yang menarik mengenai Tacakon Buasri dan akhir nanti deh ya. Oke nanti DM Nggak aja ke bisa, ke nggak Feni. bisa.
Udah ngasih teaser sama GP fans, masa nggak mau nyeritain? Oh parah emang Wak Taufik nih ya. Ya. Eh, jadi apa namanya, pendok rumor itu mengarahkan bahwa kayaknya sepertinya sih Tachokun Buasi udah kayak di Depak, dalam tanda kutip ya, gitu. Benar-benar di Depak. Jadi Sebentar. benar-benar udah tim Asia melihatnya sepertinya kayak anak ini kayaknya udah nggak ini, jadi akhirnya mau nggak mau ya gitu. Wede, Udah kalian tau gak sih cyber GP banget nih. fans? Feni yakin banget nih, abis recordingnya Feni matiin, abis itu dia ceritanya pasti panjang lagi. Emang gak mau di-record aja orang ini. Bapak dosen kita emang suka begitu nih. Iya. Anyway, oke, itu tadi updatean yang diberikan oleh Wa Taufik mengenai Veda Ega Pratama. Nah, soal Veda Ega Pratama nih Wa Taufik, jadi beberapa hari lalu Feni sempat membuka kolom tanya Iya. jawab untuk Ah, bertanya ke Wa Taufik mengenai Veda Ega Pratama. Ada beberapa iya, pertanyaan dari sekian banyak yang memberikan berbagai pertanyaannya di kolom tanya jawab tersebut. Tapi baik. Feni akan saring beberapa saja yang akan Feni bacain dan Wa Taufik mungkin boleh dijawab juga. Ada yang memang pertanyaannya khusus untuk Veda Ega Pratama nih, mungkin Wataufik Ah, kan jalur ordal nih ya, jadi bisa jawab. Dan ada hmm, juga yang berhubungan ke arah Moto3 atau berhubungan mengenai Veda. Oke, motornya. yes, benar. Pertanyaan pertama, kita akan buka pertanyaan pertama terlebih dahulu dari Baik. Lutfi Aldi Pradana 01. Di kontrak berapa tahun sih Veda, Kak? Satu. Ya, artinya gini, biasanya umumnya dari Honda Team Asia itu selalu memperpanjang kontraknya per 1 tahun. Jadi mereka akan mereview setiap tahun. Makanya oleh sebab itu mereka ada yang namanya launching yang hadirnya tiap tahun. Jadi untuk yang tahun ini, Veda sih perkiraan saya juga memang kontraknya gitu, mengikuti dari tradisi dari Honda Team Asia yang mengontrak membalap setiap 1 tahun. Karena ini juga saya pikir adalah sebuah tim yang artinya merupakan tim step up dan tim untuk apa namanya rekrutmen dari pembalap-pembalap muda di Asia, sehingga artinya setiap tahun mereka akan selalu evaluasi pembalap-pembalap Asia mana yang mau mereka tarik untuk bisa pembalap di kejuaraan dunia Grand Prix kayak gitu. Jadi memang kalau dilihat ya umumnya sih nggak hanya Veda, artinya semua pembalap di Honda Team Asia umumnya itu kontraknya per tahun kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari TR Susanto 2412. Veda Ya, pakai nomor start berapa nanti? saya pikir 54 dia akan pakai 54 ya. Ke depan atau kalau nggak 54 9. Kita lihat apakah dua nomor ini ada yang pakai apa enggak di Moto3. Ini maksudnya orang lama, pembalap lama yang pakai nomor 54 dan nomor 9. Kalau misalkan ini dia akan pakai di luar nomor tersebut. Perkiraan saya itu 54 atau 9. Tapi kalau disuruh milih dia akan pakai 54 sepertinya. Nomornya toprak ya. Pertanyaan ya juga sih. Toprak yang bingung kalau Vega kayaknya enggak sih. Soalnya Fedi sempat ngecek enggak ada sih yang pakai nomor 54 sejauh Hmm. di Iya. line up Heeh. pebalap Moto3 di musim ini ya. Karena kan Iya. di musim depan tuh juga masih ada beberapa kursi yang kosong juga ya Iya. tepatnya untuk Moto3 Iya, gitu. iya. Oke. Tapi Kita gini, geser. lihatnya adalah pembalap ini apa namanya petahana kalau bahasa Indonesia. Pembalap yang tahun ini masih balap di Moto3 dan tahun depan dia di Moto3 juga yang pakai 54. Nah, itu yang bisa menjegal Veda untuk pakai 54. Tapi kalau misalkan sama-sama pembalap baru tahun depan itu negosiasi sih gitu ya kan. Ya mungkin Enggak, siapa harus yang dipijit gitu sweet. atau gimana. Rock paper Sulit scissor. ya, ya gitu. Oke. Iya, iya. Pertanyaan berikutnya. Ini Ah, menarik nih karena Feni gatel pengen jawab nih. Tapi iya, Wak Taufik nih akan lebih relevan untuk jawab ini pertanyaan dari baik. Robi Iya. Bedianto. Kenapa di Indonesia nggak ada sekolah atau akademi khusus untuk balap motor atau mobil dari usia dini? Nah, Ada sih sebenarnya kalau kita lihat ya, yes, secara umum ada dan mungkin tidak seperti kayak ya ya kayak VR46 juga nggak dari dini ya artinya, tapi mungkin kayak Kevin Swans riding school juga nggak juga dari dini. Cuman kalau di kita malah mungkin ada yang dari dini gitu ya, kayak misalkan kayak dari yang uh, uh, lim, 54 apa berapa sih, saya lupa, yang punyanya Fadli yang di ya Cibinong yang Muhammad punya Fadli itu Mamudin, ya, yang 43 ya 43, terus punyanya bapaknya Veda sendiri Momon gitu kan, terus habis ya, itu macam-macam, ada banyak sih apa yes, namanya racing school benar. yang umumnya memang
apa namanya di mentori oleh mantan-mantan pembalap kita yang udah lama banget sih kayak gitu. Mhm. Hmm. Dan kita Oke, juga punya namanya mini GP ya, yang apa namanya apa namanya dikomandoi oleh temen komentator kita juga ya, komentator. Harlan ya. Ya, Ah, iya benar iya. sekali. Oke, berikutnya pertanyaan dari Ilung 28 underscore dan Ade Lutfi 31. Ini kurang lebih pertanyaannya 11-12 Ya, nih. Pertanyaan dari Ade Lutfi terlebih dahulu. Mau tanya dong, Veda lebih mudah beradaptasi dengan motor Honda apa KTM? Dan apa perbedaannya? Berikutnya, ini adaptasi ya. pertanyaan dari Hmm. Ilung 28. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, KTM lebih bagus daripada Honda. Apakah Veda lebih baik pakai KTM? Nah, berhubungan nih. Yang pertanyaan pertama dia akan lebih apa namanya adaptasinya lebih lebih pas apa enggak ya, pertama yang paling gampang adalah yang jawab adalah Veda sendiri teman. Kalau menurut saya, kalau dilihat dari apa yang bisa kita lihat dengan apa yang sudah dilakukan oleh Veda, ini agak susah ya. Ketika dia balapan di Asia Talent Cup itu semuanya Honda gitu kan. Terus habis itu dia balapan di RBRC itu semuanya KTM gitu kan. Sementara di balapan di Junior GP gitu kan. Ya artinya ya, terlepas dari seri-seri awal yang dia masih dibekap cedera, kencang juga di Honda. Cuman perkiraan saya sih artinya gini, kita nggak usah melihat apakah dia apa namanya cukup adaptif apa enggak di KTM atau di Honda. Perkiraan saya dia cukup adaptif juga. Saya berharap Veda itu malah seperti kayak seorang Marc Marquez, dia nggak peduli pakai motor apa butuhnya. Karena yang dibutuhkan sama kita gitu, nggak peduli dia akan pakai motor apa. Dia mau pakai motor Yamaha kah? Mungkin nanti Moto3 kan tidak akan pakai motor Yamaha nanti 2028 kan. Terus habis itu apakah KTM kah atau Honda kah? Artinya kalau yang kita butuhkan adalah seorang pembalap yang memiliki adaptasi yang cukup cepat di motor apapun yang diberikan kepada dia. Dan saya pikir melihat apa yang telah terjadi sih Veda cukup adaptif jadinya. Jadi kalau saya ngelihatnya dia bukan mudah adaptifnya dengan apa karena tidak bisa diukur karena dalam satu apa momen dia tidak menggunakan dua motor yang berbeda. Itu susah untuk bisa saya menilai apakah dia adaptif dengan Honda apa dia adaptif dengan KTM. Tapi yang pastinya ketika dia dikasih Honda, dia bisa adaptif dengan cepat. Dia pada saat dikasih KTM, dia yang bisa adaptif dengan cepat dengan KTM. Dan inilah sesuatu yang bahkan kalau buat saya itu jauh lebih penting daripada dia yang mana adaptif ya. Artinya ya kalau kayak gitu saya pikir malah itu agak 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 menurunkan dari levelnya Veda. Kita harus cari motor yang mana yang adaptif dengan dia. Kalau saya pikir Veda harus bagus sehingga motor apapun yang diberikan kepada dia, dia bisa adaptif dengan cepat dan itu menurut saya yang lebih penting daripada pertanyaan yang dia aktif dia lebih adaptif dengan Ya, yang mana dengan Honda apa KTM. Kayak menurut saya sih kayak gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang pertanyaan yang kedua, apakah dia dengan apa namanya? Dengan apa tadi dibilang berdasarkan data 5 tahun terakhir, KTM lebih data bagus lima daripada tahun. Honda. Iya, iya. Apakah Hmm. Veda lebih baik pakai KTM? Ya, kalau secara umum kalau kita ngelihat ya data 5 tahun itu KTM yang jauh dinamis dalam pengembangan motor khususnya motor Moto3 ya. Kayak misalkan di tahun lalu aja mereka menghadirkan beberapa update di aero, which kalau kita ngelihat ke Honda malah nggak ada banyak perubahan, bahkan bisa dibilang tidak berubah. Cuman kalau saya pikir eh, kalau kita balapan di kelas bawah kayak gini, ya, kelas bawah, ini kan kelas paling bawah ya, Moto3 250 cc, kalau kita masih ngomong yang masih ini ya, itu tidak seperti MotoGP gitu ya. Kalau MotoGP itu levelnya kadang-kadang kita berada di posisi yang pembalapnya udah mirip-mirip apa namanya talentanya, performanya, dan disitulah kita bisa mencari celah bagaimana bisa membuat seorang itu lebih bagus dengan cara memperbaiki motornya kayak gitu ya. Walaupun memang kalau ada seorang yang jauh lebih adaptif dan bisa lebih gini itu jauh punya apa namanya punya nilai tambah tersendiri. Cuman di kelas-kelas terkecil ya itu mm, eh, kalau menurut saya itu orang jauh lebih memiliki apa namanya andil gitu ya. Pembalap jauh lebih memiliki andil pada mesin. Kalau kita bisa lihat balapan Moto3,
balapan Moto3 baik itu di Junior GP maupun itu di Moto3 itu selalu balapannya rapet gitu loh Pen. Dan kalau kita lihat itu ya walaupun memang jumlah apa namanya pembalap Honda-nya jauh lebih sedikit dari KTM, tapi mereka tetap bisa rapet gitu ya. Gitu masih bisa rapet dan saya pikir artinya ya sebenarnya performa Honda NSF 250 RW dan juga KTM RC 250 GP yang dipakai di Moto3 dan juga di Junior GP itu sih sebenarnya mirip-mirip ya. Terakhir itu ada informasi kan kayak misalkan saya baca dari postingan Mas Aji Tejo itu ya. Powernya itu ya untuk KTM power maksimumnya itu 47 HP ya. Di NSF 250 RW yang Honda juga 47 HP. Cuman memang torsi maksimumnya KTM jauh lebih tinggi yaitu 30 Newton meter sementara Hmm. Honda 28. Nah, ini kalau misalkan setup dari rasio gearboxnya dari final rasio yang sprocket yang gearnya itu sama itu dapat dipastikan dengan 30 si siapa KTM akan jauh lebih punya punya akselerasi lebih karena itu biasanya torsi itu bisa untuk bikin motor itu berakselerasi lebih kayak gitu. Nah, saya pikir itu di situ udah. Cuman ya itu balik lagi. Balapan di kelas rendah ini memang jauh manusia yang punya peranan untuk bisa bawa motor ini di depan apa enggak kayak gitu. Kita bisa lihat ya. Ya walaupun nggak sering-sering Honda itu juara atau menang di balapan seri di musim 2025, tapi Tayo Furusato menang di Malaysia, ya kan? Terus habis itu Adrian Fernandez menang di Indonesia. Terus habis itu kita bisa lihat ya yang balapan terakhir dengan apa dengan Veda Ega Pratama di Junior GP di Catalunya itu namanya siapa ya lupa namanya Jesus Riot ya itu pakainya apa siapa ya saya lupa dia pakainya Honda gitu ya pakainya Honda juga dan meninggalkan jauh Brian Uriarte yang juara juara bahkan juara junior GP dan juara dari RBRC gitu kan. Dan kita bisa lihat Veda selalu berhasil bisa bawa motornya NSF 250R jauh lebih umumnya di depan dari apa namanya Hakim Danis. Yang Hakim Danis jauh memiliki apa namanya pengalaman untuk balapan kayak di RBRC dan Junior GP lebih lama dan dia lebih lebih senior daripada Veda sendiri baik di ATC juga duluan dia juga sama-sama juara ATC. Terus habis itu ini artinya kalau kita lihat dari kesimpulan kalau lihat dari spek motor ya 11-12 lah tipis-tipis cuman ya balik lagi yang menentukan kalau untuk kelas-kelas kecil gini lebih ke pembalapnya jadi kalau pembalapnya punya punya sesuatu yang lebih saya pikir bisa bawa motor apapun sih yang dia kasih sih dan itu yang kita harapkan motornya apapun sehingga dia bisa kencang ya tapi kalau kita mungkin ya kalau kalau saya dengar dari netizen sih umumnya mereka pengen banget ya karena pengen lihat Peda juara terus pakainya KTM karena KTM kencang gitu lah kan paling itu logismenya gitu kan cuman kalau kita kan nggak bisa begitu caranya nggak begitu dan aturan mainnya nggak gitu karena Veda sudah di apa namanya sudah dididik dari awal itu dengan Honda gitu apa nggak mungkin tiba-tiba 2026 dia dengan KTM sesuatu yang nggak masuk di akal menurut saya jadi bukan artinya kita pengen Veda selalu terus menang terus habis itu melupakan jalur Ya. karirnya dia memang bersama siapa gitu ya bersama siapa dan menurut saya mereka lah yang berhak untuk bisa membersamai Veda di tahun-tahun ke depan sehingga ya harus kita terima dan berdasarkan juga fakta bahwa sebenarnya itu balik lagi untuk di kelas-kelas kecil itu kita berharapnya sih memang benar apa namanya bukan motor yang utama tapi lebih ke pembalapnya kayak gitu kan. Oke, ini kan tadi kan Watofix udah sempat ngebahas juga mengenai spesifik mengenai mesin lah, Ya. motor lah, apa di kelas kecil segala macam. Ini ada pertanyaan Hmm. berikutnya dari Fahri RCH yang menurut saya Hmm. ini pas banget nih untuk Watofix jelasin berhubungan dengan yang tadi Ya. juga. Jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan motor dari ATC Hmm. atau Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, Junior GP dan Moto3? Oh iya ya. Jadi perbedaan motor 250 cc persamaannya adalah ketiga dari motor yang disebutkan sama-sama menggunakan platform motor dengan mesin satu silinder 250 cc. Itu sama semuanya. Dan kalau kita bisa lihat itu
Sebenarnya motor yang dipakai di ATC ya, Honda NSF 250R, belum pakai W gitu ya. 250R yang dipakai di Asia Talent Cup itu adalah motor Moto3 pertamanya Honda. Jadi Hiroshi Aoyama ketika pertama kali pakai Moto3 dan pertama kali Moto3 itu ada yang menggantikan menggantikan GP berapa sih? GP 125 ya, 125 yang dua tak. Itu pakainya itu yang dipakai di ATC, cuman knalpotnya berbeda dengan knalpot racing dan segala macam. Cuman mesinnya itu. Perbedaannya paling gampang ya, saya balik lagi bacanya postingannya Om Aji Tejo. Dia itu powernya kalau tadi kan kita lihat ya, dua motor-motor yang dipakai di Moto3 dan juga yang dipakai di Junior GP itu mirip-mirip, hampir sama bisa dibilang seperti itu. Mungkin hanya setup-setup final yang berbeda, elektronik dan segala macam. Cuman base motor yang dipakai di Moto3 World Championship dengan motor yang dipakai di Junior GP itu mirip-mirip gitu ya. Cuman model year aja yang mungkin beda. Mungkin kalau yang dipakai di Junior GP dia pakai motor 2024, tapi kalau di Moto3 dia pakai yang motor 2025. Kayak misalnya dipakai Hakim Danis di wildcard di Malaysia kemarin itu adalah versi motor yang paling mutakhir dari KTM tahun 2025. Sementara yang dipakai di Junior GP perkiraan saya adalah motor dengan spek yang jauh lebih tua, setahun mungkin ya 2024 yang lalu. Kayak gitu. Nah, apa namanya, jadi kayak gitu udah jelas ya di Moto3 dan apa di Junior GP sama, cuman di PRBRC ya dengan Asia Talent Cup dan ETC European Talent Cup itu base-nya adalah generasi awal dari Moto3, generasi pertama lah bisa dibilang kayak gitu. Kalau Honda itu NSF 250R yang belum pakai W. Sementara kalau yang di yang di KTM itu namanya KTM RC 250R. Kalau yang dipakai di Grand Prix RC 250 GP, ada GP-nya terakhir. Itu powernya itu antara masing-masing yang motor generasi pertama itu sama, mirip-mirip 40 horsepower, beda 7 horsepower sih bila dibandingkan dengan motor Grand Prix. Sementara torsinya itu 25 sampai 20. Sementara kalau yang tadi itu kita lihat itu antara 30 sampai 28 torsinya. Jadi kayak gitu. Kalau kita lihat secara fisik, yang paling gampang yang bisa saya ceritakan antara NSF 250 RW dengan NSF 250 R itu beda banget. Paling gampang adalah ram air. Ram air itu untuk menyedot udara di depan. Kalau kita lihat ya, moncong dari motor yang dipakai Veda sekarang ada lubangnya kan. Di fairing tengah tuh ada lubang. Sama seperti motor-motor MotoGP juga ada lubang untuk masukin udara. Sementara NSF 250R yang standar di ATC, terus motor yang dipakai oleh Ramadipa di European Talent Cup itu nggak ada gitu, ada lubangnya. Lubangnya itu langsung masuk ke box filter udara. Nah itu yang paling gampang kayak gitu. Lebih banyaknya udara yang masuk karena langsung di apa namanya ya, kayak langsung ditegrep ya udaranya langsung masuk ke box filter udara, itu akan membuat apa namanya, pembakaran akan bisa dipicu lebih besar dan hasilnya akan memberikan tenaga yang lebih besar. Kita bisa lihat tadi perbedaannya adalah 7 horsepower. Saya pikir itu perbedaannya secara teknis dari motor-motor yang dipakai di Moto3, terus Junior GP, terus habis itu RBRC. RBRC itu versi standarnya dari KTM. Terus habis itu di Asia Talent Cup dan European Talent Cup. Asia Talent Cup dan European Talent Cup ini juga cukup menarik. Kalau bisa dilihat Asia Talent Cup sama European Talent Cup ini motor base-nya sama, cuman yang menarik adalah European Talent Cup itu dia menggunakan tim ya, sementara Asia Talent Cup nggak ada tim, jadi semuanya tuh sama kayak RBRC, satu pakai wear packnya sama, motornya liverynya sama gitu kan. RBRC juga kayak gitu. Sementara European Talent Cup ini seperti kayak Moto3, cuman motornya yang dipakai sama, yaitu Honda yang NSF 250R yang generasi awal. Cuman bentuk liverynya aja yang beda-beda karena itu bergantung pada tim. Perkiraan saya juga ada beberapa kayak mungkin supplier knalpotnya bisa boleh beda dan segala macam. Ada beberapa yang bisa dilepas kalau maksudnya dilepas untuk bebas digunakan oleh tim. Kayak misalkan knalpot, terus mungkin sprocket dan segala macam sih kalau di European Talent Cup gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Febrian Z underscore 27. Ini balik lagi ke Veda Ega ya. Ya, Ini boleh dijawab singkat.
target Ya, HTA atau Honda Team Asia untuk Veda Ega Pratama di 2026 apa nih? saya pikir yang pertama adalah saya nggak tahu ya, belum nanya yang pasti ke apa namanya ke Honda Team Asia. Cuman mereka berharap adalah adaptifnya Veda sih di kondisi, terutama kondisi dari apa namanya persaingan dari tim dan juga Grand Prix Moto3-nya sendiri di tahun 2026. Apakah dia bisa langsung tune in apa enggak? Kalau motor sih saya pikir ya mirip-mirip ya, tipis-tipis ya. Perbedaannya ya di setup akhir ya, dan saya pikir juga perbedaan dari level mekanik dan segala macam itu akan membedakan sih nanti pada saat saat Veda berada di pedok yang apa Honda Team Ya. Asia yang Moto3 sih tahun depan. Dan Jadi kompetitifnya eh, juga udah pasti akan berbeda level ya. bener level semuanya sih, dari Ya. kompetisi, terus habis itu motornya juga pasti akan beda level karena akan pakai motor paling baru, terus habis itu mekanik, dukungan support dari mekanik dan segala macam termasuk parts juga pasti akan berbeda gitu kan, karena Honda Team Asia juga punya link khusus ke Honda yang pasti ke Honda Motor. Terus habis itu eh, ya itu dia targetnya sih saya pikir adalah mereka akan mencoba yang paling dekat adalah targetnya adalah Veda langsung bisa adaptif di tim ini dan bisa artinya bisa bertahan di situasi kompetisi yang saya pikir akan Ya. jauh lebih 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 sangar bila dibandingkan dengan junior GP sih gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Satu pertanyaan terakhir, Feni bacakan, yaitu Ya, pertanyaan dari Adi Isign. Kenapa podcast MGP Trans 7? Kenapa podcast MotoGP Trans 7 bungkus tengah jalan? Udah ya, kalau gitu kita pamit aja ya, nggak usah dijawab apa-apa ya, ya. Selesai podcastnya hari ini. Dah.